Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu, sebelum kita buka ini kita perkenalkan, ini sudah kenal ya. Ini Mbak Dina. Mbak Dina ini dari perumahan yang ada di Desa Pucuk ini, yang tengah ini ya. Perumahan apa Mbak namanya? Perumahan Pucuk Indah, Salum semua. Salum ya. Perumahan apa namanya? Pucuk Indah. Bukit Indah. Pucuk Indah ya. Ya tempatnya di Pucuk indah, walaupun di desa sana cukup ramai. Begitu ya Mbak Dina ya. Kerasan dan ini Mbak Dina. Perlu diketahui Mbak Dina ini di perumahan ya, bersama putrinya atau putranya ya di sana. Dan apa namanya itu, kalau beribadah di Gereja Kristen Jawi Wetan. Mudah-mudahan nanti yang di perumahan yang lain juga banyak, ini masih banyak perlu kita datangi ya. Mungkin yang lainnya juga ada. Kemudian yang ada di Menyarsari, Pak Rosali yang ada di Pucuk, tinggal pendekatan kita semua. Kemarin kita ngomong-ngomong sama Mbak Dina pada waktu kebaktian kelompok Matius, dan beliau berkenan hadir, puji Tuhan. Lalu pulang jangan khawatir, ini nanti banyak yang mengantarkan. Pak Rai nanti juga bisa ini mengantarkan ke sana. Nanti yang lainnya dan sebagainya, ini Pak Saryono. Ya. Dan dari teman-teman ini sebetulnya merindukan Pak sudah lama ya. Bu Lantip juga ingin, Bu Isti ini ya yang kanan, yang baju hitam ini ingin tahu ke sana. Namun ditilap oleh teman-teman ya, ingin tahu kondisi yang ada di sana. Puji Tuhan siang hari ini kita bisa berkumpul ya. Selamat datang, selamat beribadah di persekutuan doa Immanuel Nawar Blandong perdana ini. Salam, salam, salam alaihim. Salam alaihim. Salam alaihim. Salam alaihim. Salam, salam, salam alaihim. Berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita, berita sejahtera. Ayat yang pertama, poros kabat 11 nuli podo mangkat menyang ing Galilea. Lho kena apa kok mek 11? Dalam hati kita masing-masing bertanya. Karena yaitu Yudas yang pengkhianat sama Tuhan, yaitu dia mendekat kepada Tuhan itu supaya ingin jadi bendahara kerajaan. Dan keduanya dia itu sering membuat apa yang menjadi kehendak Tuhan bertentangan pada Yudas. Maka di situ Tuhan sudah menerima upah dari itu kerajaan. Di situ hidupnya enggak coro Jawa, enggak sansor enak, aneh sansor melaku, yaitu jatuh ke bumi. Dia itu istilah badannya itu enggak bisa mancik tanah. Karena apa? Karena tunggak yang istilahnya mengenakan badannya itu sampai dia itu badannya itu tanah saja tidak mau menerima apa adanya itu. Itulah saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kehendak Allah. Kalau kita percaya pada Allah itu
mana kita atau dalam pikiran kita itu memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi istilahnya perintah Tuhan, kita noleh ke belakang supaya kita itu dapat enak, seger duit wakil segalanya itu musrah. Maka kita lanjutkan. Menyang ing gunung kang wis kapangandikaake dening Gusti Yesus, bareng padha ndeleng panjenengane banjur padha sujud, nanging ana sawetara kang isih mangu-mangu. Jadi meskipun semua sekabat 12 itu dikasih perintah Yesus, dikasih istilah firman-firman Tuhan Yesus, saya besok kalau mati meninggalkan ini, dan kamu harus ini. Tapi dia itu masih tidak percaya kepada Tuhan. Tapi terjadilah di situ. Saudara-saudara terkasih. Kita lanjut. Bareng podo dalam panjenengane banjur podo sujud, nanging ana sawetara kang isih mangu-mangu. Gusti Yesus banjur nyelaki dawuh mengkene, aku wis kaparingan sakabehing panguwasa ing swarga lan ing bumi. Itulah yaitu anugerah bagi kita semuanya. Jadi kita yang sakit, kita yang istilah pikiran kita banyak halangan, istilah kita digoda dengan anak, istilah dalam rumah tangga kita banyak problem yang kita tidak bisa mengatasi. Tapi Tuhan Yesus Kristus sudah istilahnya diberi kekuasaan di dunia dan di surga besok. Maka kita mendekat pada Tuhan itu istilahnya jangan mangu-mangu. Karena dari Gusti persekutuan doa Yesus mengiku-iku dan sing tak kono milik bali kritok. Tapi Tuhan itu memberi pengampunan pada kita semuanya. Kalau kita itu sungguh-sungguh, kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita bisa istilah menerima anugerah dari Tuhan yang seutuhnya. Kita lihat ayat 20. Saya coba dibaca bahasa Indonesia. Kalau tadi ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, titik sik Bu. Nek Jawa, apa dene padha ulangan bab apa kang wis dak dawuhake marang kowe? Apa yang diistilah difirmankan oleh Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus itu disalib. Lho, ngono bendina awan bengi esuk sore gembul. Gusti Yesus disalib iku kok cike lak ngono. Kok cik mentolone, saya tidak kenal orang itu. Ya itulah manusia. Kita yang istilahnya dalam hidup kita itu sering menolak apa yang pengen Tuhan. Percaya tak Gusti ku mesti maringi saubara. Lah kediyen aku tak ewangi, ku gereja yo koyo ngono. Kegiatan apa yo melu, ngomong-ngomong yo tak elo, isine yo cuma ngene. Tapi saudara-saudara sekalian, bukan panjenengan, tapi saya pribadi. Jantung saya rusak total, tapi sampai sekarang kita bisa memberi firman kepada jenengan sedaya. Itu suatu anugerah oleh Tuhan kepada kita. Itu tidak boleh diselai, tidak bisa. Meskipun saya mursalo gimana dulu, peminum yang berat segalanya lah, wong embongan, wong rusak, tapi Tuhan nanggil dengan saya tak celuke ae, jantungnya kita rusak itu. Tapi kok saya istilah bebarengan saya jantung sudah ambles semuanya. Yeah. Tapi saya itu diberi anugerah pada Tuhan, yaitu istilahnya jantung saya itu diberi kesehatan dan bisa memberi makan jenengan sedaya. Puji Tuhan. Menawi panjenengan niku saged ngrasakaken lan saged istilah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kita terima dan kita jaya. Puji Tuhan. Lanjut. Bu En. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu Bu. Coba kamu Bu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu Ya. senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nggih. Menawi Jawa, lah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasane jaman. Gak seneng ta ndelek Gusti. Nggih. Tapi kebanyakan ing Solo. Kula sampean niku. Engko diparingi titik wis pegat. Diparingi wadah aku nek metu iku adem e. Wadah aku nek metu masuk ae. Kok ndak dicoba? Dicoba lah. Wah aku nek kate mrono gak ketok. Loh kita punya anak, punya saudara, punya itu. Ya diantar lah. Itulah kehendak Tuhan supaya masuk dalam diri kita pribadi. Jangan kita istilahnya malas. Kenapa lu malas segera? Memang malas. Apalagi saudara-saudara undangan itu saya lupa teko tok apa no. Engko nyawar tak kei. Kalau ngates sampean gawe nyawar. Wadah, sepurane aku sesat hukuman. Lho nggih saya sudah istilahnya kalau sudah titik-titik. Tapi istilahnya perintah kepada Tuhan kepada saya, rumah tangga ta wong-wong iki, termasuk PD Iman ramuten nek dituturi gak kena ya apa? Ya dikeplak sekali-sekali. Nggih. Utang sepuno ngoten. Nah iki aja dilensi, engko kebacok lho. Ditanggung cek iku. Akhirnya gak kena ya iki sentil dia nangis lulung-lulung. Akhirnya krasa oh cek ngono ibu istilahnya mama istilah iku gak oleh dolenan pisau gak boleh supaya gak kebacok. Mari kita gerakan bagaimana? Nggak ada malas, nggak ada apa. Suruh kita bergerak semuanya. Nanti Tuhan mesti apa dene padha ulangan bab apa kang wis dak kadhawuhake marang kowe kabeh. Lah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasane jaman. Gak ayem ta. Ngerti lho mboten ayem. Senajan susah dikanthi dening Gusti. Karena ini malas ya ndak bisa kita menerima. Mboten saged. Sudah titik itu. Dan itu jalan apa yang menjadi perintah Tuhan kita jalan dengan segala sing postal, sing jantung, sing ndak sing ngelu, sing mripate iku, sing sikile ngene kita pasrahkan kepada Tuhan. Di situ Tuhan memberi segala sesuatu pada kita semua. Dan PD Iman Tuhan ndak sansor sedikit tapi sansor banyak. Amin. Amin. Ya, matur nuwun. Monggo salajengipun kula aturaken Pak Pri sakecap rong kecap. Nggih, matur suwun. Apa yang disampaikan Pak Serono dalam kehidupan pribadi ataupun apa namanya mengalami kehidupan dari keluarga, pekerjaan, dimanapun kita berada, kita kadang sudah capek tapi males, karena itu banyak alasan. Apa yang disampaikan diajarkan Tuhan dan ajarlah segala dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan kotolah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa, walaupun dalam kehidupan kita pun lelah, kita capek, tapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Seperti lagu pujian ini, ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, karena sinarmu sepatutnya dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri.
Bila bukan kita pun biasa keliling Tuhan, karena kita tidak dapat jalan sendiri. Tuhan yang tolong kita. Amin. Cukup. Nggih, lanjut mencolot titik. Buan monggo sak kecap rong kecap. Cekap Pak, jelas. Jelas sampun cekap. Bu nganten sak kecap rong kecap. Kulo tak cerita. Telung kecap. Kulo tak cerita. Nggih, masuk. Cerita. Tapi pun nyimpang niki lho nggih. Terus iki lak enten ucapan yang lainnya juga masih ragu. Oh, ragu-ragu. Nggih, Mbak masih ragu-ragu. Iki padahal ya sudah menjadi putra Tuhan gitu ya. Kok ya masih ada ragu-ragu. Ayat 17. Nggih, tasik ragu. Pokoknya model ini tuh, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini padahal sudah mengikut Tuhan itu masih ragu. Ketika saya masih kecil kira-kira umur 5 tahunan kalau nggak salah, kelas 5 kira-kira, kelas 5 SD. Itu saya punya teman itu ya orang seberang, ya sama saya. Terus setelah itu pada minggu, kalau nggak salah itu minggu, di rumahnya itu mendatangkan orang yo. Kalau saya sekarang sudah tahu itu ya seperti pendito itu, itulah apa sih Rek? Saya itu bilang gitu kok tepuk tangan, joget-joget, istilahnya itu seneng-seneng rame-rame gitu banyak. Memang dia itu orang mampu, orang kaya, pekerjaannya itu pelaut kalau nggak salah dulu itu apa ya, pokoknya pelaut gitu loh. Terus seperti itu setelah Senennya itu sekolah, anak itu teman saya itu saya tanyain, Tris namanya itu Tris Win gitu, Tris mau omah mau apa sih, ada apa sih kok rame-rame. Dia tuh dengan bangganya bilang gini, sekarang ini keluargaku itu sudah nggak punya dosa gitu. Dosanya sudah diampuni. Saya itu kok menawa diampuni ini kayak apa ceritane? Sudah dibaptis, diperciki air. Mosok saya bilang gitu, anak kecil kan, mangkal saya juga gitu. Mosok saya ciproti banyu kok dosamu hilang, saya itu bilang gitu. Kamu nggak percaya sih? Aku terus ini banyu, air itu sama keluarga saya semua. Terus dijapani, saya itu bilang gitu. Dijapani ke opo? Gak jopo nek ngene dalam nama Tuhan Yesus dicekleti banyu. Gak mandel, saya itu bilang gitu. Wong jenenge anak kecil ya gitu itu dulu sama teman saya. Om ciproti banyu kok dosamu hilang, saya itu bilang gitu. Kan yang nggak ngerti gitu loh. Setelah saya mengikut Tuhan, setelah saya itu mengikut Tuhan, saya ingat gitu loh, ingat gini. Oh, maksudnya itu dibaptis itu dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu saya baru ngerti gitu loh. Masih ngerti ku sing jenenge di awal-awal dibaptis di sini, diberkati waktu nikah itu ya belum ya Pak De, ya gak paham lah gitu deh. Gak paham ya cara wong percaya ku ya durung ngoten gitu loh. Ini tadi saya ingat gitu loh, kok ragu-ragu ternyata, tapi sekarang ya sudah enggak, itu masih dulu saya masih awal-awalnya di sini itu ya sering baca gitu, baca itu saya ini maksudnya tapi saya sudah bisu. Terus akhirnya dia itu di Katolik. Dulu itu rumah saya itu ada beberapa orang yang itu ikut Tuhan tapi gak DKJW, tapi Katolik. Saya ceritain juga sama saya yang memang setiap
bulan apa tuh? Itu masih kenal ini. Ono. Oke. Itu setelah apa itu? Setelah selesai bicara itu ya bicara setelah selesai itu terus setelah itu yang dilanjutkan ke bapak yang satu sepertinya bapak itu kok mempunyai juga apa ya istilahnya itu diberi Tuhan itu kami penglihatan atau pendengaran tak batin ya dia itu bilangnya itu gini di sini tuh meskipun sudah mengikuti kebaktian dari awal juga sering mengikuti kebaktian istilahnya abad yang abad seperti kemarin itu masih juga banyak yang meragukan keadaan. Pulang pun saat lari dusun menyasari kuliah kudang, wah Suroso kena cukup umur-umurin. Tapi langsung mawon, golek karena mesti nanggo aku macam pikiran kula. Biasa Suroso kan tanggen kula. Mesti Suroso kita ali konco kula. Yang gembul kali kula. Kula ning ngomong Suroso ngoten kula nggih. Kados ngoten kok ngomong kali Suroso nggih. Terus Pak Suroso lali mboten kula pendet, nggih to. Kula pitados nggih. Ngajen Pak Suroso terus kados ngoten. Terus Pak Rai nek Gusti niku wonten Pak Suroso segala sesuatu bisa terjadi. Nggih to. Kula nate kan masalah tadi operasi kencing batu. Wonten batu kemih. Kok praos kula kidoaken praos halus mengangkat tapi mbak ati kula niku ragu-ragu apa iya Suroso ngono iki kuntil mboten ya niku mok ragu-ragu kula apa iya Suroso ngono iki Gusti lho wong kula bolak-balik ngomong Suroso ning ngomong ngoten niku tapi kok aneh kok angkat halus iki pasal operasi ngoten niku saya nek kula percaya nggih mboten nggih nah malih kula niki wau jane ngoten nggih kesel kula niki Puskesmas wau jane mboten derek kula niki wong cemes nggih mboten derek ketemesi pun pandai gede buat ampun Gusti milih lambe kenjeplaki kula niku kula budal kula mriki niki keuntungan terus malih Pak kula keuntungan kula pikiran kula sama berubah mboten pikun. Iya, puji Tuhan. Mboten pikun kula riyen niku pikun. Nggih pikun. Maksud kula niku gampang lalian. Nggih padahal nggih mikir napa sih kula nggih kendel griya. Saniki mboten nate nang Tegal, mboten napa. Nggih mungkin nek kadhe Pak janji Pak Priyo nang griya mboten setres wonten ngajeng ngasih montore waringi. Tapi nek kula mboten ngajeng niwati cara ngoten niku. Kendel wasi ngoten niku. Dadi nggih jenuh. Riyen sak dereng wonten persekutuan kula bingung. Puji Tuhan Pak Pri. Senajan mboten tumut ditulis Pak Gatot, Pak Miseno tetep gerak. Senajan wong itu sak turun. Tapi mulute dipakai Tuhan. Iki mulutnya dipakai Tuhan kangge ngene kula wau. Nggih nek cemes mboten tumut kula. Muring-muring. Wong kaya seger waras kaya berkat nang ngoten sing ngomong. Tapi kepeke iya monggo aku kok nek lara gak iso melu persekutuan nang ngoten nggih. Wali tulang pun nek lara gak melu persekutuan. Melu ae ngoten nggih. Saestu kok ke wae. Puskesmas. Wong ketinju wau tapi ada suatu keuntungan kalau kita meyakini pada Tuhan kita bersekutu walaupun kula niki wonten sing ngomong di majelis itu bukan dari KJW yang kula pun blenger kok tunggu persekutuan ke Mojokerto nggih pun bolak-balik. Ngoten niku. Tidak dari gereja. Mosok bersekutu harus dari gereja sih. Berkutu ngomong kene kak rembuk napa merupakan ikan Gusti kok. Ngoten lho, mempengaruhi. Tapi mboten mandi mengaruhi kula Suroso, Pak Partono mboten mandi dipekanui. Monggo sampun piyambake mboten saking pegelim nggih.
kados Pak Partono niku mungkin Bu Partono tumut ya. Tumut APW ini teng Madiun. Bu Pak Partono mungkin repot teng dia. Nah terus nek kula sing anak kula ganti anak kula teng Amrik niku. Nggih, semanten kula puji Tuhan sakniki pikiran kula rada mboten rada berubah. Mboten pikirna monggo. Monggo, Budina. Monggo Budina. Monggo. Monggo, sak kersa. Bersaksi boleh. Jenengan Kesaksian. akan nggih, Monggo. Saya juga kenapa mereka menurut saya sebagai manusia biasa ya, mengapa mereka itu nggak yakin akan kuasa Tuhan karena mereka belum pernah mengalami sekalipun mereka langsung kita manusia karena kita itu belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seberapa besar membangun keintiman dengan Roh Kudus, pasti semuanya itu nyata. Tuhan nyatakan. Cukup. Sudah itu aja. Sampun. Mau cukup ya? Iya. Mau Pak Janji? Otak rumah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebetulnya apa yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi sudah sangat jelas. Tapi supaya kita lebih mendalam dalam pengertian firman Tuhan itu, siapapun yang membawa itu mesti mendapatkan hikmat dari Tuhan. Seperti ini. Perintah untuk memberitakan Injil dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dan seterusnya dan seterusnya." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi murid pada waktu itu murid ke-11 ya, Lukas kan sudah tidak ada. Ke-11 murid itu sekalipun sering dan setiap saat mendapatkan firman Tuhan, diajari dan sebagainya, mujizat-mujizat itu sering terjadi. Tetapi di sini ada yang ragu-ragu. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan di sini Tuhan Yesus mendekati. Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Jadi setelah ragu-ragu didekati, saya baca supaya jelas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi." Jadi yang ragu-ragu semua itu akhirnya Tuhan tidak diam saja, tapi didekati gitu ya. Didekati. Aku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi surga dan di bumi itu sudah menjadi kekuasaan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bahkan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-19 tadi dituliskan bahwa Tuhan Yesus menyertai para muridnya, kita itu orang-orang yang percaya sampai ke akhir zaman. Ini dijamin oleh Tuhan. Tapi ragu-ragu itu tetap masih ada di dalam pemikiran murid-murid, termasuk ya kita semua sekalian itu mungkin ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu timbul, opo iyo, kok yang ini dan sebagainya. Jadi ragu-ragu itu biasa. Maka itu dijelaskan di dalam Roma 12 ayat yang 12. Coba Bu R atau Bu Latif yang membaca Roma ini monggo. Kita lah isi. Roma 12 ayat yang
12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ini juga sering terjadi kepada kita kalau kita itu ada kesesakan, ada persoalan. Kita kan mesti mempunyai persoalan-persoalan sendiri. Tidak ada orang yang tidak mempunyai persoalan, itu tidak ada. Kesesakan itu persoalan. Ya, persoalan orang itu kan berbeda-beda. Saya berbeda, Pak Saryono berbeda, terus Pak Gatot juga berbeda, Pak Rai juga berbeda. Semua orang mesti mempunyai persoalan, kesesakan. Tapi di sini disarankan supaya kita tekun berdoa. Persoalan mesti ada, tidak ada orang yang hidup tidak mempunyai persoalan itu. Tadi ada yang mengatakan bahwa saya ya memang kan tidak bekerja dan sebagainya. Di sini memang mangan turu. Tapi jenuh, saya kadang jenuh. Nah itu, ini kan persoalan. Padahal kalau memang saya pernah melihat orang berjalan ya, orang itu bungkuk ini, laki-laki bapak menuntut sepeda. Misalkan saya menyadari, dia itu masih mencari nafkah. Lah iya, kok dia itu kurang bersyukur delok wong. Kok saya kok tahu ya, pada waktu itu saya keluar kok tahu orang itu lewat. Sudah bungkuk. Wong ngono mesti golek panganan. Awakmu nganggur kok gelek. Gelek Solo. Gua mangan turu kok gelek delok niku. Nanti Tuhan menunjukkan saya orang itu liwat, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya juga saya mohon ampun. Nah, seperti kemarin malam hari Kamis itu, cucu saya yang di Serang itu bel, Mbak, ayo doa jam 11 ambek mama barang, aku tak bel bilang gitu. Setelah ditelepon jam 11 bergabung itu apa namanya kalau HP bergabung 3 orang gitu, berkelompok atau apa itu berdoa gantian. Habis restu terus Mbah sambungan, saya sambung selesai mama tuh, tangi terus udah tuh tak terus nih saya bilang gitu, saya teruskan terus diterusno lagi penutupan itu terus tuh. Nah setelah itu saya itu telepon sama Ari mamanya itu, gak tayo kon itu kon keturun tak ketawa dia, iya bu HP ku lo mengkurep oleh runtung ngantek mengkurep. Terus tuh saya bel tuh bener mamamu cuma keturun. Oh mama itu ditekani setan ngantuk bilang gitu. Nah ini pengalaman, betul-betul pengalaman yang apa ya, yang saya alami. Terus berdoa juga gitu. Manusia hidup banyak permasalahan, memang permasalahan itu adalah tantangan orang hidup. Ya, hidup adalah tantangan. Tinggal kita mau menantang apa menyerah. Itu yang pertama tentang keraguan-raguan. Mana sudah menjadi murid Tuhan sendiri, ya itu Tuhan Yesus sendiri bersama mereka. Bukan kita yang hanya cerita, mendengar cerita Tuhan Yesus biar ini. Tapi mereka murid 11 murid ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makan bersama, pelayanan bersama. Sedangkan kita pelayanan hanya jarene. Tuhan Yesus ini menurut berita Alkitab. Makanya saat ini Tuhan memberi ketegasan pada bacaan kita bagi orang yang ragu-ragu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang perintah untuk memberitakan Injil. Tentang keraguan tadi apa yang disampaikan Budi Lantip, ini salah satu yang saya akan sampaikan juga. Ini dulu ada pergumulan banyak dari golongan GKJW yang ketika mendengar berita tentang Siloam
yang ada orang yang diagem, bahasanya itu dulu diagem ya, bukan dipakai, tapi yang sering terungkap itu orang yang diagem, Pak Slamet khususnya yang sering disampaikan itu. Di situ ketika roh Tuhan turun atas Pak Slamet, apa yang dikatakan Pak Slamet, semua jemaat itu menjawab ya Tuhan. Nggih napa mboten? Niku sing dipertanyakan nggih. Seperti yang kita ikut beberapa waktu yang lalu di GPIB itu. Mereka nggih Gusti, Pak Karmo dan semuanya. Artinya seperti ini. Jadi apa yang